Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bill Andreas dari kelas 11 IPA 1. Hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari sebuah buku yang berjudul Mengapa Hal Buruk Dapat Terjadi. Lalu, sebenarnya bagaimana sih hal buruk itu dapat terjadi? Berdasarkan dari buku yang berjudul Magic of Reality, pada buku itu menjelaskan tentang mengapa hal buruk dapat terjadi pada setiap manusia. Mungkinkah ada kaitannya hal buruk yang dilakukan manusia dengan bencana alam yang terjadi di sekitarnya? Mari kita akan bahas. Mengapa hal buruk di dunia ini dapat terjadi? Hal buruk dapat terjadi kapan dan di mana saja tidak mengenal waktu. Salah satu unsur yang bisa menyebabkan hal buruk adalah penyakit. Penyakit sendiri merupakan hal buruk yang sudah banyak membuat pertanyaan mengenai keberadaannya. Penyakit merupakan misteri bagi seorang manusia. Pada zaman dahulu, nenek atau kakek moyang kita menghadapi berbagai bahaya yang terjadi di lingkungan seperti hewan-hewan liar dan suku-suku lawannya. Namun semua itu dapat dijelaskan tentang keberadaannya. Sedangkan penyakit cacar ataupun wabah lainnya bisa kapan saja menyerang tanpa diberitahu kapan wabah itu akan datang dan juga tidak tahu bagaimana cara menghindari dari serangan wabah itu. Itu merupakan suatu hal yang sangat menakutkan bagi sebagian besar orang. Bahkan wabah bisa datang kapan saja dan tidak bisa diprediksi atau ditandai dengan beberapa tanda kedatangannya. Itu merupakan sebuah hal yang misteri. Memang apa yang telah kita lakukan sehingga kita bisa menderita dengan bintik-bintik penyakit ataupun penyakit yang sakitnya luar biasa menyiksa. Sangat logis ketika manusia menggunakan tahayul ketika sudah merasa putus asa. Mereka juga berusaha untuk mempercayai tahayul untuk melindungi dirinya. Di beberapa suku di Afrika sampai hari ini, ketika ada orang ataupun saudaranya, bahkan anaknya sendiri, ketika mengidap penyakit, pasti langsung mencari seorang penyihir atau yang sudah biasa disebut dengan dukun. Dengan dukun. Bila seseorang terkena penyakit, pasti orang tersebut beranggapan bahwa dirinya telah diguna-guna oleh orang lain yang tidak suka akan keberadaan dirinya. Karena ya memang pada saat itu hanya terdapat dukun saja yang bisa mengobati penyakit. Lalu di zaman Yunani kuno, jika ada seorang peziarah yang sakit, ia akan menginap di sebuah kuil yang dipersembahkan untuk Asklepios yang merupakan dewa penyembuhan dan kedokteran. Mereka percaya bahwa ketika ia menginap di kuil dewa, akan memberikan penyembuhan secara langsung ataupun memberikan cara untuk menyembuhkan di dalam mimpi mereka. Bahkan, hingga saat ini banyak orang percaya akan hal tersebut. Yang menggugah. Setiap lembar dalam bukunya membuat kita terkesima dengan pertanyaan dan penjelasannya yang sangatlah mendalam. Seperti bab yang saya baca kali ini, yaitu berjudul Apa itu Realitas, Apa itu Sihir? Nah, si Dawkins ini secara provokatif mengajukan berbagai data berbasis sains empirik dengan membolak-balikan apa yang secara umum diyakini oleh kebanyakan kita. Setiap fenomena yang ditangkap oleh indrawi akan diretas dengan logika dan rasionalisasi pengetahuan yang sesuai pada zamannya. Namun, jawaban atas fenomena-fenomena itu seringkali hadir tanpa pembuktian yang jelas dan lengkap. Sehingga basis jawaban atas fenomena itu adalah keyakinan, bukanlah pengetahuan. Inilah mengapa seringkali umat manusia bertumbuh dan membentuk kebudayaan yang didasarkan atas keyakinan pada fenomena alam tertentu yang bisa diindrai. Misalnya, ketika mereka melihat matahari yang bersinar dan menjadi terang, mereka akan menyembah matahari tersebut. Selain itu, setiap keyakinan juga selalu dibumbui cerita-cerita mistis atau imajinatif yang menjadi penguat atas keyakinan mereka. Dari cerita ke mitos dan dari mitos kemudian menjadi agama dengan seperangkat sistem pengetahuannya. Melalui karya bukunya ini, sejumlah hal perlu dipahami ulang tentang pemikiran Dawkins yang dengan demikian juga perlu menyadari implikasi-implikasinya. Secara sistematis, buku ini terbagi dalam 12 bab, namun mudah dipetakan hanya dalam 2 bagian. Pada bagian pertama, Dawkins nampaknya terlebih dahulu berupa memurnikan realitas dari berbagai polusi atau bayangan realitas-realitas palsu.
Tema ini dibahas tuntas di bab 1 yang saya baca, yaitu seakan sebagai fondasi bagi keseluruhan bangunan penalaran buku ini. Untuk memastikan pilar-pilar bangunannya kokoh, Dawkins ingin memastikan menanamkan pemahaman yang jelas dan struktur tentang realitas sejati. Benar bahwa sikap saintis adalah berpikiran terbuka terhadap apapun, misalnya kemungkinan adanya hantu, Tuhan, malaikat, pocong, alien, mukjizat, dan lain-lainnya. Tetapi satu-satunya alasan benar untuk percaya bahwa sesuatu itu ada, yaitu jika tersedia bukti yang bisa diobservasi dengan panca indera kita, seperti mata untuk penglihatan, hidung untuk pencium, telinga untuk pendengaran. Tanpa bukti, kita tidak bisa mengklaim sesuatu itu ada atau tidak. Jadi, realitas itu adalah segala sesuatu yang ada dan bersifat nyata. Di sini menurut Dawkins, realitas itu dapat dibuktikan dan dikaitkan dengan panca indera kita bahwa itu nyata. Lalu bagaimana dengan galaksi nan jauh di sana? Yang terlalu jauh untuk dilihat dengan mata telanjang? Bagaimana dengan bakteri yang sangat kecil? Yang terlalu kecil untuk dilihat tanpa mikroskop berdaya tinggi? Haruskah kita katakan bahwa mereka tidak ada karena tidak bisa kita lihat? Menurut Dawkins adalah tidak. Tentunya kita akan meningkatkan kemampuan indera kita dengan menggunakan bantuan alat-alat khusus, seperti mikroskop misalnya untuk melihat bakteri yang sangatlah kecil. Contoh lainnya, bagaimana kita tahu bahwa dinosaurus dulu pernah ada di bumi? Kita kan tidak pernah melihat atau mendengar dinosaurus, ataupun juga melihat secara langsung dengan mata telanjang. Namun kita punya petunjuk jenis berbeda bagi indera kita, yaitu fosil. Dan kita bisa melihat fosil dengan mata telanjang. Fosil tidak berlari-lari atau melompat-lompat, tapi karena kita mengerti bagaimana fosil terbentuk, fosil bisa memberitahu kita mengenai apa yang terjadi jutaan tahun lalu. Jadi, walaupun kita tidak bisa melihat dinosaurus secara langsung dengan indera kita, kita bisa memahami bahwa dulu dinosaurus pastilah ada. Menggunakan bukti tidak langsung yang pada akhirnya tetap mencapai kita melalui indera-indera kita dengan kita melihat dan menyentuh jejak kehidupan purbakala di sebuah batu. Dari pernyataan Dawkins, realitas itu tidak hanya terdiri atas hal-hal yang telah kita ketahui saja. Realitas mencakup juga hal-hal yang ada namun belum kita ketahui dan mungkin baru akan kita ketahui pada masa depan atau masa yang akan datang. Barangkali semisal waktu kita telah membuat alat-alat yang lebih hebat untuk membantu alat indera kita untuk melihat realitas tersebut. Selain itu, para ilmuwan biasanya menggunakan sebuah cara untuk mengetahui apa yang nyata sewaktu hal itu tidak bisa dideteksi secara langsung oleh kelima indera kita. Caranya adalah membuat suatu model atas apa yang mungkin terjadi, yang kemudian bisa diuji. Kita khayalkan, bolehlah kita sebut kita tebak apa yang terjadi. Itulah yang disebut model. Kemudian kita cari tahu